perkenalkan, saya Ida Ayu Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Mojokerto. Kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Kali ini saya didampingi oleh Ibu Tentri Francisca dari SDN Purwo Tengah yang kebetulan mengampung di kelas 5. Assalamualaikum Bu Tentri. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bu Tentri? Alhamdulillah. Sehat nggih? Gimana Tentri? Kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya sebelum kita ke supervisi kelas. Gimana tujuan dari pra-observasi ini? Diharapkan guru lebih percaya diri sehingga nanti di kelas bisa menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan lebih berpusat ke peserta didik. Kali ini Bu Tentri, pembelajarannya dilakukan, materinya apa Bu Tentri untuk mapelnya? Untuk mapel yang akan saya ambil kali ini matematika. Ya. Untuk materinya, materi luas dan keliling bangun data. Luas dan keliling bangun data. Kalau boleh tahu Bu Tentri, tujuan pembelajarannya apa Bu Tentri? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah mengenal kembali, mengingat kembali konsep dari luas dan keliling dari bangun data. Mengenal kembali konsep dan keliling dan luas dari keliling dan luas. Kira-kira Bu Tentri nanti dalam pembelajarannya yang ingin dikembangkan Bu Tentri itu apa Bu Tentri? Yang ingin saya kembangkan pada pembelajaran kali ini yaitu diferensiasi dalam pembelajaran. Oh iya, Bu Tentri akan mengembangkan strategi diferensiasi dalam pembelajaran. Kira-kira diferensiasi yang dipakai Bu Tentri itu dari 3 pembelajaran diferensiasi, ada konten, ada proses, ada produk. Yang mau dipakai Bu Tentri itu yang mana Bu Tentri? Yang ingin saya pakai adalah diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Oke, bagus sekali Bu Tentri. Kalau boleh tahu Bu Tentri, apa diferensiasi proses nanti kira-kira apa yang dikembangkan Bu Tentri dalam diferensiasi prosesnya? Dalam diferensiasi proses, saya ingin mengadakan bimbingan menggunakan teknik scaffolding. Ya. Pada anak-anak pada anak-anak yang memerlukan bantuan saat baik untuk dirinya sendiri maupun pada saat berkelompok. Oke, bagus sekali Bu Tentri. Sedangkan untuk strategi diferensiasi kontennya Bu Tentri? Untuk strategi diferensiasi kontennya bagi anak-anak yang memiliki karakteristik untuk audio, saya melakukan pembelajaran dengan cara ceramah. Kemudian untuk siswa-siswa yang dengan tipe kinestetik untuk yang visual saya menggunakan PowerPoint. Untuk yang audio visual saya menyediakan video-video pembelajaran yang mendukung tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Untuk yang kinestetis, saya memilih permainan shift and trap untuk dilakukan secara berkelompok. Permainan shift and trap. Ini saya penasaran itu adalah area pengembangan yang ingin dicapai Bu Tentri ya. Kira-kira dalam pembelajarannya nanti itu model pembelajarannya apa Bu Tentri? Model pembelajarannya itu ke PBL ya, problem based learning ya. Oke, jadi anak-anak itu kasih masalah kemudian dipecahkan sendiri masalah itu. Iya, betul. Terima kasih Bu Tentri. Untuk penilaiannya Bu Tentri, untuk evaluasi pembelajarannya. Untuk evaluasi pembelajarannya kebetulan anak-anak sekarang lagi senang-senangnya menggunakan Kahoot. Jadi nanti untuk evaluasi di akhir pembelajarannya saya menggunakan aplikasi Kahoot untuk mengukur pemahaman siswa seberapa mereka paham tentang materi yang telah saya sampaikan. Bagus. Jadi penilaian yang dilakukan Bu Tentri dengan menggunakan Kahoot ya. Iya. Oke, pasti seru nih nanti Bu Tentri ya. Untuk waktu pelaksanaannya Bu Tentri? Insya Allah akan dilaksanakan di hari Kamis pada tanggal 7 November. Oke, jadi untuk waktunya hari Kamis tanggal 7 November ya. Oke, terima kasih Bu Tentri.
sampai kita bertemu lagi di hari Kamis depan tanggal 7 November nggih Bu Tentri. Semoga saya nanti bisa mendampingi Bu Tentri dan pembelajaran yang dihadirkan oleh Bu Tentri sangat menarik, menyenangkan bagi anak-anak sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Tentri dan area pengembangannya bisa tercapai maksimal. Terima kasih Bu Tentri atas waktunya. Sama-sama, Saya Bu Ida. akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang akan kita pelajari mudah-mudahan
berkeliling. Misalnya ini panjang dan lebar dari lapangan ini adalah 10 dan 15 meter. Maka jarak yang ditempuh untuk mengelilingi lapangan ini adalah 15 tambah 20 tambah. Oke, ketemunya adalah keliling lapangan berapa? 50. Oke, baik. Nah, jadi dari ilustrasi tadi, kira-kira keliling itu apa ya? Tadi bergeraknya bagaimana? Berputar. Apakah balik lagi? Nah, oke. Jadi keliling itu apa? Berputar. Apa lagi? Jadi keliling merupakan jarak yang diperlukan untuk mengelilingi atau mengitari suatu bangun seperti lapangan, termasuk kolam dan pagar rumah yang akan dibangun juga. Nah, jadi di sini anak-anak perhatikan dan ditarik dulu ya, supaya bisa digambar. Kelihatan nggak? Dari sini kalian bisa menghitung sebuah keliling dari menggunakan yang dari keliling. Ini berapa? Dari sini ada persegi satuannya. Di sini akan memudahkan kamu untuk mengukur dan menghitung keliling bangun sederhana. Dari mana Bu? Kita hitung tiap petaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 40. Jadi berapa kelilingnya? 14. Jadi perhitungannya secara berkeliling. Teruskan lagi, bisa diambil kesimpulan bahwa keliling merupakan jumlah panjang sisi yang membatasi bangun datar. Ini tadi bangun datarnya apa? Persegi panjang. Sisi yang membatasi yang mana yang kita hitung? Berupa garis lurus yang ada di pinggir tadi, seperti ilustrasi pada lapangan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kita next ya. Untuk konsep luas silakan kita perhatikan tampilan video berikut ini. Konsepnya sama ya, menggunakan persegi satuan. Ada berapa persegi di sini? Ada berapa? Coba dihitung. 1, 2, 5. Ada 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi untuk mencari sebuah luas dari sebuah bangun datar, kita bisa menggunakan persegi satuan untuk mengetahui berapa luas dari sebuah bangun datar. Nah, selain dengan menghitung dengan cara satuan tadi, kita juga bisa menghitung luasnya menggunakan jumlah ubin ke samping. Jumlah ubin ke samping 1, 2, 3, 4, 5 dikalikan dengan jumlah ubin. Iya, banyaknya ubin ya, bukan jumlah. Banyaknya ubin menurun 1, 2, 3. Berarti 5 kali 3. Dari ilustrasi tersebut kita bisa mengetahui bahwa luas merupakan banyaknya satuan yang dapat digunakan untuk menutupi daerah suatu bangun datar. Kayak gambar tadi, persegi satuannya itu digunakan untuk menutupi seluruhnya. Dari sini ada yang ditanyakan? Tentang luas dan keliling? Kita akan bermain sebentar.
kita akan bermain namanya bumbung trap. Nanti kalian akan berpasangan, berhadapan-hadapan dengan temanmu. Kemudian kita akan bersama-sama dengan instruksi dari Bu Teti. Bisa berdiri semua. Oke. Berhadapan-hadapan, silakan. Yang tidak punya pasangan silakan mencari pasangannya masing-masing. Cek sound. Kalau Bu Teti bilang, boom, boom, clap, boom, 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 clap, clap, boom, boom, clap, boom, boom, clap, clap. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu. Kita akan bermain chip and trap. Kali ini kalian punya misi untuk mencuri. Nah, sekarang sebelum kita menjebak para pencuri itu, silakan digunakan peralatannya. Masing-masing lembar kerja yang harus kalian kerjakan bersama dengan Oke, baik anak-anak, semuanya sudah mendapat lembar kerja? Oke, baik. Kali ini misimu adalah menangkap siapa? Silahkan diisikan nama kelompoknya. Kita sepakat nama apa ya, ya? Suprino? Oke, silakan kalian bisa mengisikan dengan nama Ultraman, Superman, Batman, Spiderman, Thor, apa aja boleh. Tiga kali boleh. Kemudian jangan lupa menuliskan semua ajakannya ya. Di situ nanti bisa ditambahkan di sebelahnya ya kalau kurang. Sambil kalian mengisi Bu Teti akan jelaskan ya. Jadi anak-anak, nanti kalian harus bekerja sama dengan temanmu dalam satu kelompok agar semua pencuri yang ada di situ bisa tertangkap dan terjebak. Oke? Kemudian apa yang harus dilakukan? Silakan berikan garis tepi ya. Silakan berikan garis tepi pada jebakan yang kalian buat. Kalian boleh membuatnya menggunakan garis lurus atau mungkin menyesuaikan bentuknya, menyesuaikan body atau tubuh dari si pencuri tadi. Kamu harus membuat jebakan dengan ukuran yang paling kecil yang bisa kamu buat. Silakan ya. Ada yang lain kan?
mempelajari hari ini. Bagaimana tadi cara mencari keliling? Gitu dengan cara apa? Oke, putar. Terus apa lagi? Berkeliling. Dengan cara berkeliling. Oke, bagaimana tadi caramu menghitung atau mencari atau menentukan luas dari jebakan yang sudah kalian buat tadi? Apa yang dihitung? Kotanya, betul. Oke, baik anak-anak, semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian di masa yang akan datang. Nanti tetap ingatkan, jangan lupa selalu bekerja sama, jangan lupa selalu bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita, karena semua yang diberikan oleh Allah pasti akan bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akhiri untuk kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sudah diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Dian Novianti selaku pengajar praktek dan Bu Tentri Francisca selaku rekan sejawat saya. Perkenalkan, saya Ida Ayu Rahmawati, CGP Angkatan 11 dari Kota Mojokerto. Kali ini saya akan melakukan kegiatan coaching supervisi akademik. Kali ini saya akan ditemani oleh rekan saya Ibu Tentri Francisca selaku guru kelas 5. Assalamualaikum Bu Tentri. Waalaikumsalam, Bu Ida. Gimana kabarnya hari ini Bu Tentri? Alhamdulillah sehat, Bu Ida. Sehat ge. Keluarga gimana Bu Tentri? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Tentri, kegiatan kita hari ini adalah kegiatan pasca observasi. Kemarin Bu Tentri sudah melakukan kegiatan observasi, nggih? Kali ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi, kegiatan supervisi akademik. Bu Tentri, gimana nih rasanya ketika Bu Tentri sudah selesai mengajar? Alhamdulillah, saya rasanya plong, lega, Bu Ida. Lega, nggih? Nggih. Bu Tentri, gimana rasanya ketika panjenengan ngajar ada teman yang mengamati panjenengan mengajar? Perasaannya gimana? Ya, awalnya saya merasa canggung, Bu Ida. Canggung, nggih? Iya, canggung. Tapi seiring berjalannya waktu, lama-lama ya terbiasa. Saya anggap aja sudah seperti saat saya mengajar seorang guru. Oke, jadi Bu Tentri ini awalnya merasa canggung karena ada orang lain yang mengamati, gitu. Tapi lambat laun seiring jalannya waktu, Bu Tentri merasa enjoy saja. Betul sekali, gitu. Terima kasih Bu Tentri. Kira-kira bisa diceritakan Bu proses pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Tentri kemarin? Baik, Bu Ida. Saya kemarin kebetulan mengajar matematika. Matematika, ya. Untuk materi yang saya ambil adalah keliling dan luas bangunan data. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu siswa mampu menghitung keliling dan luas bangun bata. Kemudian kebetulan saat itu saya menggunakan modul pembelajaran PBL. Jadi saya melakukan diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Jadi saat saya melakukan diferensiasi proses, saya melakukan pendampingan ya, kepada anak-anak baik secara individu maupun secara berkelompok. Hanya bagi yang memerlukan saja. Kemudian untuk diferensiasi kontennya saya menggunakan metode ceramah, kemudian saya menggunakan slide PowerPoint, saya juga menggunakan video pembelajaran yang bisa membuat tujuan pembelajaran saya di dalam kelas itu bisa tercapai. Jadi kalau saya mendengarkan dari informasi Bu Tentri tadi, jadi Bu Tentri ini mengajarkan matematika dengan keliling dan luas bangun data, menggunakan model pembelajaran PBL ya, problem based learning, dan juga
area pengembangannya adalah pembelajaran diferensiasi gitu. Betul. Diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Untuk diferensiasi prosesnya, Bu Tentri memberikan bimbingan kepada siswa yang dianggap perlu, Iya, betul. baik secara mandiri maupun kelompok. Sedangkan untuk pembelajaran diferensiasi kontennya, Bu Tentri menggunakan ceramah, menggunakan bantuan slide PowerPoint, dan juga menggunakan video pembelajaran. Oke, bagus sekali Bu Tentri. Kira-kira dari saya mengamati pembelajarannya Bu Tentri kemarin itu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, itu saya lihat itu memang sudah bagus. Sintak dari pembelajaran model based learning itu sudah dilakukan semua oleh Bu Tentri. Kira-kira Bu Tentri, kalau menurut Bu Tentri sendiri ya, dari skala 1 sampai dengan 10, kira-kira Bu Tentri itu berada di posisi yang mana? Dari rentang 1 sampai dengan 10. Sepertinya di rentang 8 atau 9 mungkin. Iya. 8 atau 9. Memang saya lihat itu Bu Tentri itu asik, pengelolaan kelasnya juga dapat, anak-anak juga aktif. Selain itu juga alur pembelajaran diterapkan oleh Bu Tentri itu runtut dengan model pembelajaran PBL yang sudah diambil Bu Tentri tadi. Ya kalau menurut Bu Tentri ini kira-kira hambatan atau tantangan yang dihadapi Bu Tentri apa kira-kira? Ya, saya itu merasa canggung sebenarnya di awal. Canggung ya? Iya, saya itu kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Kenapa Bu kok bisa kurang percaya diri? Saya itu berpikir bagaimana saya menghadirkan pembelajaran itu supaya kebutuhan murid-murid saya itu bisa terpenuhi semuanya. Iya. Tapi kemudian setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Ida secara santai, akhirnya saya punya gambaran. Iya. Saya nanti akan melakukan seperti apa untuk pembelajaran saya supaya anak-anak bisa asik, tapi juga tujuan pembelajaran saya bisa tercapai dan kebutuhan siswa saya bisa terpenuhi. Begitu. Jadi Bu Tentri ini awal mulanya itu masih kurang percaya diri ya dengan pembelajaran yang dilakukan. Padahal sudah bagus sekali itu pembelajarannya Bu Tentri. Selain itu Bu, selain itu hambatan atau kendalanya Bu Tentri atau bahkan tantangan yang dihadapi Bu Tentri selama proses pembelajaran itu atau bahkan sebelum pembelajaran itu apa kira-kira? Saya itu sebenarnya bingung. Saya nanti itu inginnya saya itu menghadirkan diferensiasi Produk ya, karena belum ya di kemarin. Belum. Iya. Jadi nanti kedepannya mungkin di pembelajaran selanjutnya Bu Tentri ingin mengembangkan pembelajaran berbasis diferensiasi produk. Iya, kira-kira Bu Tentri untuk pembelajaran diferensiasi produk itu yang bagaimana kalau menurut Bu Tentri? Rencana saya, rencananya yang pertama saya itu ingin membuat sebuah seperti rancangan pembelajaran di mana siswa saya itu membuat produk berupa poster. Iya, poster tentang luas dan keliling bangun datar ya. Jadi di situ nanti ada gambar, ada rumusnya serta persoalan-persoalan yang bisa dipecahkan melalui poster tersebut. Kemudian yang kedua saya ingin membuat mini booklet ya. Jadi anak-anak seperti kayak buku rumus-rumus begitu, tetapi di situ lengkap, ada rumusnya juga, ada gambarnya juga, tapi juga ada permasalahan-permasalahan yang bisa mereka pecahkan bersama dengan teman-teman. Kemudian yang ketiga saya ingin membuat semacam mereka itu bisa menghadirkan pembelajaran-pembelajaran yang ada di dunia mereka sehari-hari yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi misalnya di lingkungan mereka ya. Iya betul. Misalnya mereka kan menghadapi bangku, mereka bisa mengukur luas keliling dari bangku yang mereka punya, bisa mengukur luas dan keliling dari lantai misalnya ya. Mereka bisa menghitung berapa luas dan keliling dari bangun yang ada di depan mereka begitu. Jadi kalau saya menyimak penjelasannya Bu Tentri tadi,
di pembelajaran selanjutnya, Bu Tentri ini akan menghasilkan anak-anak itu diarahkan untuk memilih 3 produk ya. Iya. 3 produk. Untuk produk yang pertama itu adalah poster ya. Poster, oke. Poster yang isinya itu tentang rumus keliling dan luas bangun datar dan juga cara pemecahan masalah dengan menggunakan keliling dan luas. Untuk yang kedua itu mini booklet ya Bu ya. Iya, mini booklet. Ini kayaknya saya juga tertarik ini ya, mini booklet yang isinya juga nanti di situ anak-anak bisa mengerjakan permasalahan-masalah tentang keliling dan luas ya. Terus untuk yang produk yang ketiga ini nanti anak-anak mencari di lingkungan sekitar mereka, lalu menggunakan konsep keliling dan luas itu untuk menemukan atau mencari, misalkan kita ketemu lantai gini ya, lantai dicari kelilingnya, dicari luasnya. Oke, bagus sekali Bu Tentri. Saya kira ini diferensiasi produk yang sangat bagus. Jadi nanti anak-anak itu disuruh memilih ya Bu ya. Iya, betul. Kira-kira ini untuk kelompok atau individu Bu Tentri? Ini nanti saya rencananya akan anak-anak akan melakukan secara Kelompok gitu. Iya. Oh ya, memang kalau kelompok itu kerjasamanya dapat. Iya, betul. Nanti, ya memang kita itu saat ini perlu kolaborasi gitu. Iya, Betul sekali Bu Tentri. Bu Tentri saya kira itu nanti itu pasti pembelajarannya sangat menyenangkan. Kira-kira kapan Bu Tentri ini akan dilakukan? Insya Allah akan saya laksanakan di hari Selasa minggu depan. Selasa minggu depan ya. Oke. Kalau menurut Bu Tentri nanti kira-kira Bu Tentri butuh bantuan tidak atau butuh kolaborasi dengan rekan sejawat kah atau bagaimana kalau menurut Bu Tentri? Sepertinya dia beda. Saya butuh teman sejawat untuk melihat apakah diferensiasi produk yang saya lakukan itu sudah tepat ataukah butuh pengembangan lagi. Kemudian saya juga harus mencatat apakah anak-anak itu sudah aktif, sudah merasa asik dalam belajar atau belum. Jadi ini nanti rencananya akan dilakukan hari Selasa minggu depan, Oke, dan akan mungkin melibatkan teman sejawat ya untuk melihat apakah perlu ada penambahan ataukah kita refleksi bersama ya Bu Tentri. Oke Bu Tentri, saya kira sangat bagus sekali ide-idenya. Kira-kira dalam pertemuan kali ini ada yang disampaikan Bu Tentri? Iya Bu Ida, ada. Saya itu jadi merasa lebih percaya diri. Lebih percaya diri ya? Kalau sebelumnya saya itu ragu-ragu, saya ini harus apa, saya harus memilih diferensiasi yang seperti apa, terus modelnya bagaimana, saya dulu itu masih ragu-ragu. Tapi dengan adanya coaching seperti ini, saya berbicara ngobrol dengan Bu Ida, saya jadi memiliki pengetahuan dan saya mendapat masukan-masukan yang bisa membuat saya yakin saya akan menerapkan ini di dalam kelas untuk proses pembelajaran berikutnya. Gitu. Terima kasih Bu Tentri. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kita sharing-sharing juga. Saya juga dapat ilmu dari Bu Tentri. Terima kasih. Barangkali ada butuh bantuan saya, monggo bisa kita sharing-sharing lagi. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Bu Tentri semakin semangat dalam pembelajaran, bisa menyajikan pembelajaran yang jauh lebih bermakna untuk anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.